Nah ini dia DC aku laku teman-teman yang datang ke rumah ya. Jadi dua DC ini datang ke rumah, kalau nggak bayar mau dibawa ke jalur hukum katanya ya. Jadi buat teman-teman simak terus video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada yang saat ini gagal bayar di aplikasi aku laku, di sini saya akan menginformasikan khususnya kalian yang saat ini terjerat di aplikasi aku laku teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan menginformasikan ya tentang DC aku laku ya. Karena saya dapat informasi dari salah satu subscriber saya yang gagal bayar di aplikasi aku laku selama 6 bulan teman-teman ya. Jadi salah satu subscriber saya dia sharing sama saya karena dia ketakutan dan panik teman-teman ya. Ya, pertama dia gagal sekitar 1 bulan aman dari DC, kemudian 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, 4 bulan pun nggak didatangi DC, ya. 5 bulan sampai 6 bulan baru didatangi DC aku laku datang ke rumah, ya. Jadi DC-nya itu 2 yang ke rumah, ya, yang datang ke teman subscriber saya itu, ya. Salah satu subscriber saya didatangi 2 DC teman-teman ya. Tapi waktu keterlambatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan itu nggak ada DC-nya. Nah setelah telat 6 bulan, kira-kira 6 bulan baru DC datang ke rumah. Nah kalian bisa lihat di video ini video DC aku laku yang datang lah. Ya, dia nunggu sekitar ya itu baru datang DC-nya terlambat 6 bulan ya. Ini buat teman-teman harus tahu juga ya, biar teman-teman tidak terlalu panik misalkan gagal bayar kemudian berapa bulan didatangi ya. Jadi ini sekedar informasi saja ya, seperti itu teman-teman ya. Karena untuk pengalaman seperti ini nih sebenarnya ya teman-teman harus tahu juga ya. Nah ini DC datang ke rumah itu kira-kira jam 3 teman-teman ya, sekitar jam 3 sore dia sampai jam 9 malam di rumahnya salah satu subscriber saya. Dari DC ini menyuruh bayar pinjamannya sama bunganya. Jadi nggak ada potongan sama sekali, potongan untuk bunga ataupun denda itu nggak ada, disuruh bayar lunas ya, pokok sama bunganya suruh dibayar. Akhirnya subscriber saya bingung, bang gimana bang ini DC-nya nggak pulang ya. Dia sharing sama saya, akhirnya saya konfirmasi, nggak usah takut ya, kalau memang DC ya, kalau memang DC aku laku itu benar itu ya, kalau nggak ada dana ya tinggal sampaikan aja nggak ada dana, seperti itu ya. Saya informasikan sama salah satu subscriber saya, kamu nggak usah takut ya, hadapi aja. Kalau memang nggak ada dana ya sudah bilang nggak ada dana. Gimana bang ini maksa DC-nya ini dari jam 3 sampai jam 9 malam ini nggak pulang-pulang ya, nggak apa-apa suruh pulang aja kalau kamu nggak ada dana ya. Saya bilang seperti itu. Ternyata DC aku laku ini kayak neror teman-teman ya. Kalau anda nggak bayar hari ini, apa data anda saya bawa ke jalur hukum katanya. Sebenarnya buat teman-teman ini wajib teman-teman tahu ya, ini nggak bakalan bisa dibawa ke jalur hukum misalkan teman-teman memang tidak ada dana ya. Ya takutnya teman-teman langsung DC bilang kayak gitu langsung panik atau stres, jangan ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, misalkan kalian gagal ya, gagal bayar kemudian sama persis seperti ini, misalkan 5 bulan baru didatangi, misalkan baru 7 bulan didatangi misalkan, kemudian kalau anda nggak bayar saya bawa ke jalur hukum kata DC ini ya, kata DC aku laku ini. Nah itu nakut-nakuti aja, nggak bakalan bisa dibawa ke jalur hukum teman-teman ya. Jadi intinya kalau teman-teman gagal bayar kemudian tiba-tiba didatangi DC, kalau kalian memang tidak ada dana tinggal kalian konfirmasi saja, saya masih belum ada dana pak ya, ini meskipun kamu sudah telat 6 bulan gimana gak bayar, iya pak saya masih belum ada dana, cukup seperti itu aja. Nah misalkan dari DC aku laku misalkan ada kata-kata ya, contohnya seperti salah satu subscriber saya ini, kalau nggak bayar kami bawa ke jalur hukum, itu bohong ya, nakut-nakutin. Makanya buat teman-teman harus tahu informasi-informasi ya, takutnya banyak teman-teman yang nggak tahu informasi kemudian dibilang kayak gitu sama DC-nya sudah panik gemeteran atau gimana ya kan.
Jadi ini perlu saya infokan khususnya teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Jadi untuk DC Aku Laku itu teman-teman datangnya itu tidak pasti sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat pengalaman ini, karena ini salah satu subscriber saya yang panik, langsung dia telepon saya, WA saya, gimana bang? Ini DC-nya datang bang ya. DC-nya datang bang ya, ini sudah 6 bulan baru didatangi, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman, cara menghadapinya misalkan didatangi seperti ini, kalian nggak usah panik lah. Iya pak, masih belum ada dana, gitu aja. Nah misalkan datang sampai dari jam 3 sampai jam 9 malam disuruh cari kan dana untuk pelunasan, kalian udah nggak sanggup saya pak, nggak ada dana, gitu aja. Kalau kalian mau pergi dari rumahnya, mau keluar, mau jalan sama istri, kalian tinggal bilang, pak saya mau pergi, bapak pulang aja, nanti kalau sudah ada dana saya bayar ya. Kalau bapak nunggu di sini saya nggak ada dana, gitu kan aja, nggak apa-apa, itu rumah kalian ya. Kalau sudah lewat waktu kayak jam 3 sampai jam 9 malam itu sudah bukan main loh ya. Jadi maksa banget teman-teman ya. Sebenarnya kalau apa ya, kalau aturannya nggak segitu kan, dari jam 3 sampai jam 9 malam. Nah itu kan mengganggu aktivitas orang. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kayak gitu DC gimana kan, dari jam 3 sore sampai jam 9 malam ya kan. Kalau kalian nggak ada dana mau bayar apa? Jadi tinggal kalian bilang, pak saya mau bekerja, kayak mau keluar sama istri atau liburan atau kemana kayak ya. Karena sudah lewat ya, 1 jam itu sudah kelamaan sebenarnya teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut misalkan didatangi DC dengan bahasa seperti itu DC-nya. Kalau anda nggak bayar, saya bawa ke jalur hukum, itu hanya nakut-nakutnya aja ya. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut. Ini penting banget buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.